Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya ba'da. Amma ba'du, yang kami hormati ibu-ibu jamaah wirid Masjid Al-Ihsan yang berbahagia. Pertama sekali marilah kita kembali sama-sama bersyukur kepada Allah, sembari kita bermohon semoga waktu yang kita luangkan, langkahan kaki dari ibu dari rumah masing-masing, mudah-mudahan semua itu dinilai sebagai amal ibadah di sisinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat beserta salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, izinkan masih pakai masker Bu, karena gigi lagi sakit juga sebenarnya. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, pada sore hari ini kita coba pengajian kita ini ulang-ulang, pernah juga saya sampaikan di sini kalau ibu masih ingat. Yang pertama kita berawal berangkat dari bahwasanya diri kita ini unsurnya dua. Yang pertama adalah jasad, yaitu jasmani kita. Jasmani kita ini sebelum ibu pergi wirid tadi dibersihkan atau tidak dahulu? Bersih dulu. Jangankan untuk pergi wirid ke masjid, keluar rumah saja, kalau jasad kita tak bersih, dilihat orang tak tenang kita. Jadi ini unsur yang pertama adalah jasad, jasmani. Dan jasmani ini selalu kita rawat, kita bersihkan juga. Kenapa? Malu kalau kita jasad jasmaniah ini nampak oleh orang tak bersih. Betul nggak? Jangankan yang lain, di bahagian muka ini saja ada tai mata kita ini nampak oleh kawan, kalau masih ada malu. Saya pun kenapa pakai masker ini ada rasa malu juga, ada gigi yang lagi longgar sekarang itu. Apa harus kalau laku? Kalah. Nah, yang kedua unsur dalam unsur diri kita ini mana yang kedua adalah rohani. Rohani itu tampak atau tidak? Tak tampak, tapi dia menentukan orang ini masih hidup atau tidak, orang ini masih sehat atau tidak. Itu yang menentukannya mana? Rohani yang tak tampak tadi. Kalaulah ibu yang hadir pada sore hari ini rohaninya tak ada lagi, dia hadir dalam masjid ini tak sanggup saya ceramah. Ada tak ibu yang rohaninya tak ada lagi ini, tapi duduk dengarkan kajian? Kalau sempat ada yang seperti itu, awak pun mikir-mikir ya Ustazah. Ibu-ibu jamaah yang berbahagia, jadi kaji kita adalah kita awali diri ini dua unsur tadi. Satu adalah jasmani, yang kedua rohani. Di dalam kajian syariat agama kita, orang terbaik itu dalam pandangan Allah ketika mampu membersihkan kedua ini.
Tapi kalau kita lihat mendalam lagi panduan-panduan ayat dan sunnah Rasulullah, ternyata yang lebih penting itu bukan jasmani, tapi innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat jasad kita. Yang dilihat Allah apa? Innallaha la yanzuru ila ajsad walakin yanzuru, tetapi Allah melihat apa? Qulub wa a'ma, hati dan amal. Apa yang dilihat Allah, Bu? Hati, dan hati itu tampak atau tidak? Nah, kira-kira kehidupan kita selama ini yang mana yang lebih banyak kita prioritaskan? Yang jasmaninya yang sering kita bersihkan, atau yang hatinya itu yang sering kita bersihkan? Kira-kira yang mana? Kalau mandi berapa kali sehari? Minimal 2. Kalau membersihkan hati kita kira-kira berapa kali? Nah, untuk melihat ini, kita tengok apa yang dikatakan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali membagi bersuci itu 4 tingkatannya, supaya kita tidak lisan yang menjawab. Kalau tadi yang saya tanya, aman Pak Ustadz kalau mandi jasmaniah ini 2 kali sehari. Kalau yang hati ini 5 kali sehari saya bersihkan, amanlah badan saya ini. Tapi kita tengok dulu, supaya kita tahu posisi kita diberadaannya di mana. Imam Al-Ghazali membagi bersuci itu 4 levelnya, Bu. Berapa, Bu? 4. Level yang pertama adalah tutahhiruz zahir. Bersihkan zahirmu, kata Imam Al-Ghazali. Dari apa? Minal ahdas wal anjas. Apa artinya, Bu? Bersihkan jasad zahirmu dari apa? Dari hadas dan dari najis. Hadas terbagi berapa? 2. 1 hadas kecil, yang kedua hadas besar. Yang kedua najis. Najis terbagi berapa? Terbagi berapa, Bu? Ini ibu-ibu yang jauh ini kalau bisa majulah ibu itu. Biasanya Al-Lahkah itu lebih dekat. Ya. Atau tadi karena dia ada pertanyaan dari Ustaz, nanti ke depan kita kena tanya ulang gitu. Inilah bedanya kalau ngaji itu kalau bisa jauh-jauh dari Ustaz. Tapi kalau datang hari raya Idul Adha, pada saat pembagian daging korban itu jauh-jauh apa dekat? Masa lingki. Oke. Nah, kita lanjutkan saja, Bu. Apa? Berarti tadi level yang pertama apa, Bu? Tutahhiruz zahir. Bersihkan zahirmu. Mana yang dikatakan zahir? Yang tampak. Dari mana yang tampak? Mulai ujung rambut di kepala ini sampai ujung kaki. Bisa dilihat, bisa dipegang,
bisa dirasa. Kan terasa, alat terasa. Kan tangan ini bisa kita raba. Itu adalah zahir. Kata Imam Al-Ghazali yang pertama apa? Tutahhiru zahir minal ahdas wal anjas. Bersihkan dari hadas dan najis. Hadas tadi terbagi dua, ada yang ringan, ada yang berat. Hadas kecil dan hadas besar. Najis terbagi berapa? Najis terbagi berapa, Bu? Ini kan kaji-kaji yang di bawah-bawah nih. Mudah-mudahan dengan Ustazah Asrati bisa dibahas. Ini kan ada di kitab Fathul Karim. Dan ini penting. Kalau kita mau sholat, kalaulah hadas dan najis kita tak bersih, kita berwuduk saja, bawa sholat kita tidak penting atau tidak? Jadi sebelum sholat penting dulu membersihkan zahir. Karena kalau wuduk kita tak benar, bersuci kita tak benar, maka sholat kita tak. Karena sholat kita tak benar, akibat dampak dari kita bersucinya tak pas, akhirnya apa? Dia sholat juga, berjamaah juga di masjid, tapi tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa contoh? Gunjing jalan terus, asum fitnah jalan juga, padahal sholat 5 waktu berjamaah. Kenapa ini tidak berefek kepada orang yang melakukan ibadah? Mungkin salah satunya apa? Cara membersihkan hadasnya tak tepat. Sekarang saya tanya sama ibu, yang termasuk hadas besar apa? Apa yang termasuk hadas besar, Bu? Bagi ibu-ibu yang perempuan dulu, apa yang termasuk hadas besar? Haid, nifas, junub. Nah, kita ambil yang 3 ini dulu. Apa tadi, Bu? Haid, nifas, junub. Ini tergolong kepada hadas besar. Hadas besar itu tidak gugur dia kalau hanya dengan wudhu. Bagaimana cara menggugurkan dia? Harus dengan mandi. Namanya mandi wajib. Nah, mandi wajib itu rukunnya minimal 2. Satu adalah niat, innamal a'malu binniyat. Sekarang kita cek ini dulu. Tadi yang menyebabkan hadas besar itu 3. Bagi ibu-ibu ini biasanya rutin. 1, haid. Kalau ada yang jawab, Pak Ustadz saya udah monopos tak haid lagi, katanya. Yang kedua adalah nifas. Saya pun tidak hamil lagi, Pak Ustadz, cucu yang banyak. Oke, walaupun dia tak haid lagi, tapi cucu ada perempuan, wajib juga diajar. Yang ketiga adalah junub. Kami dah tua-tua ini tidurnya dah sendiri-sendiri, Pak Ustadz. Maka caranya bagaimana? Memang kita sudah tua, tapi anak ada atau tidak? Mana tahu anak perempuan, sementara anaknya sudah ada pula, sementara mandi junub pun tak selesai. Kelihatannya ini Pak Ustaz ke sini pula, ini tiap hari. Nah, maka sekarang kami ajak ibu untuk melihat ini. Jangan-jangan salat yang tak berefek kepada kita. Kenapa? Salah satu suci kita belum tepat. Akhirnya apa? Dampak salat tak ada. Nah,
Sekarang kita cek dulu yang satu ini. Kalau udah selesai ini, nanti silakan sama Bu Ajah nanti melanjutkan kajian bersucinya. Yang zahir ini. Contoh, rukun dari mandi wajib itu minimal 2 ini. Satu adalah niat, yang kedua apa? Mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sekarang yang rutin bagi ibu-ibu haid. Saya cek dulu. Paling cepat darah haid itu hilang dari badan perempuan secara fikih berapa lamanya? Nah, berapa Bu? Ini perlu Bu Ajah kaji kitab Fathul Karim ini. Nah. Paling cepat itu 24 jam. 24 jam itu berapa? Sehari semalam. Kalau paling lama berapa? 15 hari. Kalau hari yang ke-20 masih keluar juga darah, baru harus dicek ke dokter. Jangan-jangan tidak lagi darah haid, tapi darah mustahadah, itu darah penyakit. Nah sekarang ketika ibu haid, kemudian dah selesai dia, berarti kita mandi dulu. Mandinya adalah mandi wajib. Padahal dalam fikih, inilah tujuan ibu majelis taklim ini apa? Guna ibu majelis taklim mengaji dari tak tahu menjadi dari yang kurang pas dipaskan. Apa yang disampaikan, yang dipaskan, yang wajib sehari-hari dulu. Apa yang wajib sehari-hari? Ibu kalau mau salat harus suci dulu, betul tak? Betul. Kalau cara bersucinya tak betul, maka salatnya Tidak sah. kalau salatnya tak betul, dia tidak berefek, tidak berpengaruh. Jadi kan istilah orang minyak habis Sampai tidak lama. Dapat lewat minyak habis Sampai lama. waktu habis, badan capek, nilai tak ada. Ibu ni rajin betul lah sholat berjamaah, pula lagi kasih karena wuduknya, mandinya tak sah, tak pas, akhirnya sholatnya sia-sia. Mau tak ibu seperti ini? Caranya bagaimana betulkan? Betulkan yang tadi itu, ya Bu? Iya. Sekarang kita ulang lagi. Tadi penyebabnya 3. Ada haid, ada nifas, ada junub. Yang 3 ini dalam niatnya, yang membedakan satu saja. Apa yang membedakan satu? Namanya saja. Kan namanya saja yang berbeda. Nawaitul ghusla, sengaja aku mandi. Sama semuanya, ketiga-tiganya. Kan sama-sama mandi. Dia termasuk hadas kecil atau hadas besar? Kalau hadas besar, hadas besar apa? Hadasil akbar, mengangkatkan hadas besar. Hadas besar itu penyebabnya apa? Kalau haid, sebut haidnya. Kalau nifas, sebut nifasnya. Kalau junub, Sebut junubnya. junubnya. Dia wajib atau sunat? Wajib. Wajib. Berarti fardhu lillahi Ta'ala. Yang ketiga ini ibu wirid dan lama di hari Sabtu. Ada yang lam satu wo di sini bawa satu. Masa kita tak bisa di sini? Kita geser sedikit, jangan bahan abu yang bisa basuh awak saja Pak Ustaz. Padahal niatnya tak berat, pangkalnya sama, ujungnya sama, yang membedakan cuma
sedikit di tengah-tengah. Kenapa kita tak belajar ini? Padahal dia membersihkan badan kita. Kalau ini tak betul, maka tak betul juga yang lain. Nawaitul ghusla, sama ketiga-tiga ini. Lirraf'il hadasil akbar, sengaja aku mandi mengangkatkan hadas penyebabnya apa? Kalau dia haid minal haid, kalau nifas minal nifas, kalau junub minal junub. Ujungnya sama-sama fardal lillahi ta'ala. Berat tak itu ngapalnya? Pak Ustaz, kami dah tua-tuanya apa belajar itu lagi? Haid tidak, nifas tidak, junub tak lagi. Apa gunanya saya belajar ini? Punya anak tidak? Punya cucu tak? Jadi ketika neneknya pergi wirid, pulang ke rumah, betulkan anak kita, betulkan cucu kita. Itu namanya apa? Neneknya mengampuni. Tapi kalau pulang wirid, si ibu berhitung jilbab telekung juga, itu tak begitu ngaji namanya. Yang penting sekali kan ini loh. Iya. Jangan sibuk dengan hutang baju seragam juga. Seragam, hutang seragam belum bayar lah. Tapi sibuk kita dengan apa? Ilmu apa yang kita dapat hadir ke majelis ini? Berapa lamanya ibu sini? Habis salat asar lah tadi. Jam 4, sekarang sudah jam 5. 1 jam kita di dalam kajian ini. Pulang kita ke rumah, bertanya cucu kita, ini tadi yang dapat, nenek dapat ini tadi. Itu nilai ibadah. Tapi ketika cucunya bertanya, apa kajian tadi? Tak apa. Nenek tidak tua, ingat ini. Padahal itu yang penting-penting saja. Satu dapat, besok hari Kamis depan, satu lagi luar pulang. Luar biasa. Itu baru satu dulu dari hadas. Belum lagi bersihkan dirimu dari hadas. Kenapa ini penting? Karena jasad ini adalah tak perlu disombongkan, tai aja semuanya. Lihat badan kita itu tai tak semuanya? Iya. Mata bertai, hidung tai. Sebutlah semuanya. Makanya ketika seseorang meninggal, disiapkanlah kain yang 9. 9 itu untuk apa? Membersihkan lubang yang 9. Karena kain aja tempat di situ. Kan itu aja ya. Ketika dalam fardu kifayah itu kan ada kain-kain kecil yang dipotong 9 buah. Itu gunanya untuk apa? Membersihkan lubang. Membersihkan lubang yang 9. Mana yang 9 itu? Mata, hidung, mulut, telinga. Mata 2. Hidung 2. Mulut 1. Telinga 2. Dan 6. Tuh, udah 7. Apa lagi? Kemaluan kita Dubur 2. Disombongkan tadi di semua. Karena unsurnya itu, maka yang pertama apa? Kita diajarkan, kata Imam Al-Ghazali, tutahhiruz zahir, bersihkan zahirmu. Dari apa? Dari hadas dan najis. Kenapa hadas dan najis ini disampaikan beliau dulu? Ketika hadas melekat di zahir kita, tak bersih dengan cara yang tepat, tak ada gunanya sholat kita. Kenapa pentingnya membersihkan, tahu tentang najis? Lengket najis di badan kita, najisnya najis berat. Kita tak tahu cara membersihkannya. Rupanya ada mobil berburu cucu kita, ditaruhnya lah anjing di depan rumah itu. Kemudian ada pula jemuran di situ, dijilatnya kain kita.
Bisa tak selesai dengan daya dan rinso saja? Tidak. Udah kalau Ustaz saya masukkan ke laundry, harum baunya. Tapi secara fikih belumlah lagi disebut suci. Kenapa? Belum dimasukkan unsur tanah. Walaupun harum telepon tadi yang sudah dijilat anjing tadi keluar dari laundry, ibu bawa salat berjamaah, sah tak salatnya? Tidak. Syarat sah salat salah satunya adalah suci badan, Dan pakaian, tempat. dan badan suci, tempat suci, pakaian Tidak suci. maka itu menghalangi salat kita itu sah di sisi Allah. Allah. Makanya tadi satu saja dulu. Karena ibu-ibu ni yang 3 tadi kan wajib tu biasanya datang tu. Haid tiap Nifas. bulan datang. Saya tak datang lagi menopos kan. Tapi gunanya ilmu bagaimana? Ajarkan kepada Anak cucu. ajarkan kepada Cucu. bangga cucu kita punya nenek yang tahu mengajar lagi. Apa niatnya sudah saya ajarkan tadi. Satu saja dulu kita ajarkan. Silakan nanti lanjutkan dengan ustaz-ustaz yang lain saja. Satu ini kita sampaikan dapat bawa pulang ke rumah. Teslah suami kita. Jangan suami kita mandi dulu kita tahu dia niat selama ini. Kelihatannya steril ya. Iya. Yang 3 tadi pangkalnya sama, ujungnya sama, yang membedakan apa? Namanya saja. Nawaitul Husla sama. Nawaitul Husla lirraf'il hadasil akbar sama. Baru membedakan namanya. Kalau haid minal haid, kalau nifas minal nifas, kalau junub minal junub. Ujungnya sama lagi. Fadlillahi Ta'ala. Caranya bagaimana? Paling gampang. Walaupun tadi apalah dia dengan baita Ustaz. Saya ini kalau tak diulang 10 kali dah tua-tua ya tak bisa. Nanti ayam punya Android tinggal sebut saja di sini. Niat mandi wajib keluar ya. Tanya ke Google ya. Tapi selama ini apa yang tak mau kita? Neng. Padahal ini perkara yang penting. Kira-kira yang muda dapat nggak dari doa niat yang tadi? Kalau saya jalan ke sana dites satu, siap itu kita selesai dari itu. Jadi saya kesini 1 jam lebih, tapi ada manfaat yang mudah-mudahan ini amal jariah. Apa niat dari ini? Nawaitul Muslah. Masih saja. Nawaitul Muslah lirrafil hadasil akbar. Kalau haid minal haid, kalau nifas minal nifas, kalau junub minal junub. Ujungnya apa? Fadlillahi ta'ala. Kenapa ini penting? Saya sudah merasakan anak saya yang paling kecil itu ketika dia tamat muslimin kelas SD-nya masuk ke PTS, kita anggap karena tadi kita belajar sekolah agama. Dia tanya, saya kamu sudah mandi sudah ya? Ketika saya tanya, coba baca niat mandi haid, rupanya ketolongan. Dianggap dia sudah sekolah agama saja, tapi lupa kita bencengnya, rupanya tak bisa. Itu kayak begini, ayam bukan juga kita orang. Tapi anaknya sendiri tak tahu. Saya tidak, dasar ini saya ambil dari mana? Tidak dari orang lain, tapi dari anak saya sendiri. Maknya dulu, bapaknya dulu, anaknya niat mandi haid aja tak tahu. Karena saya ngajar majelis
ibadah itu tak punya nilai Islam. Maka membedakan itu saja. Nawaikul husla lirraf'il hadasil akbar. Tinggal sebutkan namanya. Kalau haid minal haid, kalau junub minal junub, kalau nifas minal fardal lillahi. Sama juga ketika ibu menjadi orang yang memandikan salat jenazah, salat mayat, memandikan orang meninggal, bukan salat mayat. Apa niat memandikan jenazah? Apa niatnya? Hah? Ternyata di Islam standarnya standar minimal semua. Sama juga niatnya. Nawaitul ghusla juga sengaja aku memandikan. Nah sekarang kenapa saya menyuruh dulu bahasa Arabnya? Supaya kita tidak menganggap begini, tak ada keinginan kita belajar. Contohnya apa tadi? Rupanya banyak yang salah. Bahasa Indonesianya itu terjemahan dari bahasa Arabnya. Contoh, ibu salat asar, yang ibu baca dengan bahasa Indonesia itu kan dia usalli fardal asri, sengaja aku salat fardu asar 4 rakaat. Kalau kita menjadi makmuman lillahi ta'ala, menjadi makmum karena Allah. Wah, kan tahu dulu kita bahasa Arabnya. Kalau itu tahu lah Pak. Saya itu tahu. Nah. Kalau mandi ini yang sering bahasa Indonesia. Kan salah jadinya. Contoh, tidak disebutkan namanya, tak disengaja aku mandi wajib karena Allah saja. Mandi wajibnya itu mandi wajib apa? Sama semuanya. Tak bisa disamakan dengan doa sapu jagat. Tak kemana doa sapu jagat lawan tidak tidak bisa begitu. Maka ini penting. Bagaimana caranya? Ibu beli sajalah buku tuntunan salat lengkap, itu ada di awal kita. Berapa harga buku itu? Tak mahal. 15.000. Atau apalagi sekarang sudah ada juga terjemahan. Kayak Fathul Karim aja kan ada terjemahannya itu. Nah, diulang-ulang di sini. Itu penting. Ya, silakan Bu. Kalau mandikan jenazah, duduk. Kan dulu atau mandikan langsung sedang duduk. Oke. Bu, ada pertanyaan. Walaupun keluar dari tadi kita, tapi ada bersucinya, ya Bu ya. Memandikan jenazah itu diwudukkan dulu, baru dimandikan, atau dimandikan dulu, baru diwudukkan. Sekarang saya tanya sama Ibu, sunat mandi ya Pak? Udah bersuci. Sunat kita mau mandi itu apa? Wuduk. Jadi kalau ada nanti orang memandikan jenazah, belum lagi dia mandikan, dia wudukkan dulu. Berarti dia apa? Dia bawakan perumpamaan sama dengan kita hidup ini. Disunahkan berwuduk sebelum mandi. Apa dampaknya secara kesehatan? Penting. Apalagi mandi pagi. Setelah kita bangun itu hawa badan kita ini kan panas keluar. Kalau langsung kita siram langsung, terkadang ini yang menyebabkan stroke. Karena panas ditimpa yang dingin. Maka di dalam Islam solusinya sudah ada. Apa? Sebelum mati disunatkan berwuduk. Kalau berwuduk kan sedikit-sedikit dulu, kumur-kumur, kan, tangan. Jadi nanti kalau rasa hawa itu sudah sama, baru siram. Itu caranya, ya Bu? Jadi Ustaz, nampaknya masyarakat itu dah
biasa mandi biasa kan tak mandi wajib. Tentu dia salah kedua. Dia tak mandi wajib. Dia mandi jenazah di samuannya aku payah buat ini menarang. Bah aku baru buat apa dia pun. Mau buat terakhir bu. Itu yang susah nak menarang. Kalau mandi je. Jadi ketika kita mau mandi wajib saja bu, itu kita kan masih berhadas itu. Sunnahnya juga ada. Apa sunnahnya? Wudhu sebelum mandi. Maka tapi yang paling penting bagi kami tadi, apa yang paling penting itu adalah rukunnya. Rukunnya harus tepat. Ketika ibu punya hadas, rukunnya apa? Niat yang pertama. Betulkan niat. Apa saja kerjakan niat yang penting. Contoh, apa ibadah yang tak punya niat? Tadi kalau ada yang puasa sunnah, niat puasa sunnah Kamis, ujung niatnya itu apa? Lillahi ta'ala. Kuncinya di situ. Dan boleh tak kita puasa tanpa niat? Tidak. Boleh puasa tapi tak sah. Itu hanya lapar saja yang kita tak. Tak dapat apa-apa. Makanya niatnya tadi betulkan. Dan yang ibu katakan tadi, Pak Ustaz, kamu basuh awak saja, silahkan tapi tak tepat kalau tidak tahu bahasa Arab. Contohnya tadi sudah ketahuan kita. Apa contohnya? Sengaja aku mandi wajib karena Allah. Betul dia, tak tepat. Mandi wajibnya karena apa? Kena junub, kena nipas. Salat saja yang sunat disebutkan ini qabliyah kah, ini ba'diyah kah, ini salat sunat duha kah, ini salat sunat tahajud, kan dibunyikan. Bisa tak disebut sengaja aku salat sunat karena Allah Ta'ala, kita salatnya jam 10. Tak bisa. Harus Disebutkan namanya. Jadi ini saja satu baru sudah 1 jam setengah. Mulai setengah 5:30. sekarang Setengah 6. berarti Sejam, 1 1 jam. 1 jam. Belum lagi niatnya itu kita tes satu-satu. Baru belajar niat saja. Niat apa? Niat tapi Mandi wajib. belum lagi kita membahas masalah najis. Najis ringan contohnya apa? Kencing bayi. Sama ada bayi laki-laki dengan perempuan? Tidak. Kalau bayi laki-laki cukup dengan percikan selesai. Tapi kalau perempuan tidak. Jadi mana yang berbahaya buang air kecil? Perempuan bukan juga Laki-laki. Perempuan. Nah, jadi ini satu saja pelajaran kita hari ini masalah Niat. Nah, kira-kira agak sekali lagi kalau pernah saya diundang Ustazah lagi ke sini, saya cek itu kalau tak dapat juga Ustaz lagi undang saya. Ya Bu. Kenapa? Artinya begini, Bu. Itulah manfaat ibu hadir pengajian. 1 jam kita tinggalkan rumah, ada ilmu yang kita dapat. Tapi kalau 1 jam anak kita tinggalkan, suami kita tinggalkan, ilmu tak bertambah, sia-sia itu. Maka sekali-sekali minimal 1 orang bawalah buku, bawa pena. Minimal 1 orang. Nanti yang 1 ini mencatat, ajarkan ulang kepada kawan-kawan yang lain. Ini apalagi kalau ibu-ibu yang tak tua ini kan baterainya sudah lemah. Ya, terangkut Ustaz. Kopi ya kan? Karena itu kelihatannya itu adalah sepele, biasa saja. Tapi dampaknya bagaimana? Berat dampaknya. Maaf. Jangan-jangan anak kita susah diatur, niatnya itu ketika itu dulu tak pas. Ini kan udah bahasannya udah gitu. Iya. Kenapa? Niat itu
penting dalam kitab hadis saja pertama innamal a'malu bin bersihkanlah ya. Oke, terakhir ada yang mau bertanya? Kalau tidak kita tutup dengan doa. Ada yang mau bertanya? Ibu-ibu yang di belakang kemana? Ada? Ada yang mau bertanya, Bu? Jadi ini sangat penting sekali. Sampai nanti, kenapa pentingnya bersuci itu? Jangankan orang hidup, dah mati pun wajib disucikan dulu, baru disalatkan, baru dikubur. Begitulah pentingnya bersuci itu. Kalau tak pentinglah bersuci, ini dah mati selesai, bungkus saja lagi. Nah, karena dia akan hancur juga nanti tapi karena pentingnya juga bersuci ini, dah mati pun orang harus ada tata cara bersucinya. Makanya jangan ibu biasakan dengan standar minimal. Apa standar minimal? Kamu basuh awak saja Pak Ustaz. Tapi tetap boleh, tapi lihat yang bahasa Arab. Nah, kalau salah tak bisa dihitungkan. Maka lihat konteks lafalnya. Jadi bisa nanti sekali-sekali bagaimana caranya? Wajah kita ada niat-niat mandi wajib itu dibuatkan, dikopikan. Nah, itulah kita duduk-duduk di rumah ulang-ulang. Tak bisa membaca bahasa Arabnya, bikin bahasa Latinnya di bawah. Sambil duduk di rumah, itu diulang-ulang. Bertanya cucu kita, itu yang kita ajarkan. Bangga ya. Oke, bisa Bu? Nah, tolong ulang-ulangi ini Bu. Kenapa? Bagi saya yang penting-penting inilah ulang. Baru level 1 Bu. Dia levelnya berapa tadi? 4. Yang 1 pun baru niat. Dari itu saya mohon maaf sama ibu bapak ibu semuanya. Kalau mungkin cara saya menyampaikan kajian agak sedikit beda juga. Karena bagi saya adalah ini orang tua saya di ujung usia beliau, yang penting-penting ini dibetulkan. Mana yang penting? Bersuci penting. Dah betul sucinya, apalagi yang penting nanti wudhunya bagaimana, sholatnya bagaimana. Baru masuk kepada taraf nanti yang rohani lagi. Itu jasmaniah semua. Wudhu jasmani, mandi jasmani, sholat gerakannya jasmani. Nanti baru masuk kepada rohani. Kalau yang jasmaninya cara membetulkannya dah oke, baru masuk kita ke rohani. Kenapa? Yang 4 tadi dibagi 2. Yang 2 jasad, yang 2 rohani. Bahasan kita yang 2 jasad tadi baru yang level 1. Level 1 pun baru niat. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan Bu. Nanti mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh Ustaz dan Ustazah kita yang lain. Caranya bagaimana? Itu boleh dilihat, yang itu kan kitab paling bawah, kitab Fathul Qarib. Di dalam kitab Fathul Qarib ada. Sekarang udah ada terjemahannya, udah ada. Tinggal lihat itu. Karena yang pertama di bab itu adalah bab taharah, bab bersuci. Itu saja yang dapat kami sampaikan, dan terakhir marilah kita tutup kajian ini dengan berdoa kepada Allah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma jama'atana hadza jama'atan marhumah wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqana min ma'sumah. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan.
اللهم يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh